Harus dicabut. Ya, kita lanjutkan lagi polemik kurban dalam keseharian. Saya lanjutkan dengan Ibu Strum, Ibu Sri Mulyana. Kalau tadi Ibu bilang bahwa saya kemudian memilih membuka posyandu lansia itu karena ada sekolah saya, sementara di rumah saya sudah tidak ada kegiatan. Kenapa tidak memilih misalnya membuka usaha yang ada materinya? Menerima orang berobat di rumah kan bisa saja sebetulnya. Di rumah juga saya buka. Jadi saya berpikir selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberi kesempatan nama Allah untuk berbuat lebih baik, untuk dunia nggak cukup apa yang kita berikan Allah tuh selalu kurang. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan akhirat juga. Iya. Gitu. Jadi kemudian yang ide-idenya dari siapa atau terinspirasi dari siapa? Inspirasi dari suami. Karena suami tidak mendukung saya bekerja. Oke. Jadi apa yang bisa Umi buat untuk bermanfaat buat orang banyak. Kenapa memilih posyandu lansia? Tidak adakah yang lain yang juga berbakti kepada sesama? Ya itu karena sesuai dengan ilmu yang apa yang saya punya. Untuk dakwah saya bukan ustazah, ya. Untuk guru saya bukan backgroundnya guru. Jadi karena saya profesinya bidan, jadi apa yang bisa saya punya itulah yang saya berikan ke masyarakat banyak. Oke, kan Dan sebetulnya bisa buka sunat tanpa meninggalkan rumah, Iya. kan Iya. begitu maksudnya. Iya. Ya, jadi beramal tanpa meninggalkan rumah, begitu kan? Iya. Oke. Tapi Mas Latif, ini saya kira salah satu fenomena menarik. Inilah sebuah satu refleksi atau bentuk kurban yang terimplementasi dalam keseharian hidup. Ibu Mulyani telah mengawali dan mendahului kita dalam konteks kehidupan yang lebih nyata. Jadi memang kalau kita bicara tentang masalah kurban, tidak pada konteks ritualistiknya, Hanya tetapi membeli hewan, memotong, membagi, bukan hanya sekedar itu. bukan hanya sekedar itu. Ya. Karenanya Tuhan Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan persoalan darah yang mengalir dari leher binatang yang kamu potong itu yang kemudian kau banggakan. Tetapi kemudian kontestasi kehidupan kamu itulah yang merupakan refleksi dari pengorbanan yang sesungguhnya. Beliau telah mengorbankan profesi dia untuk bekerja di luar, untuk merawat para lansia ini. Dan itulah bentuk pengorbanan yang hakiki sesuai dengan kemampuan maksimal beliau. Oke. Dan saya kira kalau bangsa Indonesia seperti ini banyak, ya saya kira ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tadi sampaikan Pak Adi Warman itu, bahwa kalau misalnya dalam situasi ekonomi yang lesu kayak begini, maka sebenarnya ada beberapa cara yang kemudian disampaikan Islam atau agama Islam ini untuk menyelesaikan recovery secara jangka pendek. Jadi kalau sekarang ini misalnya harga daging begitu mahal, ternyata nanti sebentar lagi umat Islam atau umat manusia, karena konteksnya nanti korban ini tidak hanya kemudian egoisme dalam konteks agama, diberikan kepada yang siapapun anak manusia yang membutuhkannya, maka kemudian di situ dia akan bisa makan daging dengan gratis. Dan ini sekaligus akan menciptakan multiplier effect dalam konteks ekonomi. Recovery jangka pendek akan bisa menutupi adanya yaitu memperkuat terhadap daya beli masyarakat. Nah itu mirip nanti ketika zakat fitr ya. Nah jadi saya kira ini merupakan fenomena yang perlu diperbanyak. Pak Jokowi harusnya kemudian memberikan suatu tools kepada beliau supaya memperbanyak ibu-ibu seperti Bu Mulyani seperti itu Mas. Iya. Sebelum ke Pak Adi, singkat saja ke Ibu Sri Mulyani lagi. Bayar itu orang yang datang ke sana? Oh gratis Pak. Gratis. Kalau saya menciptakan bayar, masyarakat kita tergolong dibilang nggak mampu, dibilang mampu enggak. Tapi ya begitulah kalau polema gratis dibilang abal-abal ya. Tapi saya tidak mau menciptakan lansia yang abal-abal. Jadi mereka datang ke situ, pulangnya juga membawa ilmu, membawa hidayah untuk oleh-olehnya untuk di lansia. Murah tapi bukan murahan gitu Bu ya? Iya, baik tadi.
Ini nih ada istilah ekonominya ini. Apa itu? Ceritanya dari Ustadz sama Ibu tadi kalau digabung nih, Iya. kalau kita orang ekonomi kita bilang less for self, more for others, Iya. enough for everyone. Jadi kalau kita cerita kurban nih, kurban, tadi kan kita sepertiga. Iya. Ini kalau kita setelah kurban masih mau kita laku, ini kita bisa nih. Kalau kita dapat duit, sepertiga kita kasih orang miskin, kira-kira gitu. Sepertiga buat diri kita sendiri, Iya. sepertiga buat masyarakat luas. Lah dalam konteks ibu ini nih, bisa juga kalau kita nggak punya duit, bener gak? Kan kita orang macam-macam, bener gak? Waktu, bener gak? Sepertiga waktu kita buat diri kita sendiri, sepertiga waktu kita buat orang lain. Karena kita yakin dalam ilmu ekonomi juga ini, dalam ilmu ekonomi, 1 juta rupiah yang dimiliki dan dinikmati oleh orang kaya, itu kenikmatannya atau value, economic value-nya itu lebih kecil daripada kalau 1 juta itu kita kasih sama orang miskin. Jadi kegembiraan, kebahagiaan orang miskin dapat 1 juta jauh lebih besar daripada kebahagiaan dan kegembiraan 1 juta bagi orang kaya. Kalau konteks ibu ini berarti dia menolong orang yang berkecukupan dengan menolong orang yang tidak punya uang Nah, pasti akan berbeda. Beda banget, karena itu lansia bu, jangankan ibu tolong bu, dikasih perhatian aja dia udah senang. Mau didengerin aja dia cerita udah senang, bener gak? Iya. Apalagi ibu ini luar biasa. Insya Allah economic value dari yang ibu ini lakukan jauh besar daripada membantu orang kaya. Oke. Bu Cele mau bergabung membantu ibu ini? Maaf, saya masih nyetrum. Mas. Tapi kan bisa mendirikan posyandu lansia khusus laki-laki. Nah, ini yang saya mau sedikit bahas ya. Kenapa kalau ada perempuan yang mendirikan posyandu lansia untuk perempuan, harusnya yang laki-laki juga bisa tergerak untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini jadi nanti bisa seimbang ini, gitu kan. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kalau cuma yang diurus cuma perempuannya doang, yang laki-lakinya pada kemana ngayapnya itu kan repot, repot gitu. Saya kira harus ada yang berpikir sama lah seperti ibu ini, gitu. Oke, ya Bang Ali, Ya. ini menarik tadi. Ibu ini telah melakukan melakukan satu pengertian daripada kurban itu sendiri dengan caranya, dengan segala macam keterbatasan. Baik, ini cerita. Ini saya kira Ibu Sri Mulyana ini meninggalkan cerita penting betapa arena berkorban itu begitu luas. Lalu pilihan terhadap apa yang kita bisa lakukan itu kan lalu kemudian pertama-tama kita harus mengukur apa yang bisa kita buat, kita sumbangkan pada orang lain. Nah, dengan profesi yang mungkin kita miliki, sebenarnya arena itu begitu luas. Banyak sekali orang mungkin bercita-cita ingin menggapai bintang gitu ya. Ibaratnya cepopong ya, ingin menggapai langit di tinggi. Tapi dia lupa bahwa rumput hijau pun bisa ditanamin dengan subur dan itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Artinya tidak usah bermimpi untuk melakukan hal besar. Jika hal-hal kecil yang bermanfaat di sekitarmu, itu juga pasti ada gunanya. Ada gunanya. Oke. Nah, Ibu Sri Mulyana menceritakan pada diri kita bahwa banyak sekali hal-hal yang dilupakan misalnya saja oleh negara, Bu ya. Ya. Termasuk lansia. Memang sudah mulailah negara masuk intervensi dalam konteks tunjangan kesehatan, BPJS, tunjangan pendidikan, tunjangan untuk orang miskin, raskin dan sebagainya. Tetapi ada banyak hal lain yang sebenarnya juga menuntut tanggung jawab kita sebagai manusia biasa dengan kemampuan kita, dengan materi yang kita miliki, berkorban. Kita harus punya filosofi begini. Seorang sufi dari Turki, Jalaluddin Arumi mengajarkan begini. Sedekah 1 dirham tidak akan membuat kita miskin, Ya. tapi menyimpannya juga tidak akan membuat kaya. Artinya harta kita ini memang mungkin bagian dari yang diberikan Tuhan, tapi juga pada saat yang sama mungkin rezeki orang lain yang dititipkan Tuhan melalui kita. Dan itulah sebenarnya makna berkorban adalah kemampuan kita mengukur dengan kemampuan, dengan kapasitas, materi, energi, pikiran. Misalnya mempunyai seorang perawat, punya background perawat tapi tidak bisa keluar rumah karena dia harus menghormati keinginan suaminya. Oke, melakukan sesuatu di rumah, memanggil lansia. Dan itulah aspek yang selama ini dilupakan oleh negara. Dan itu ceritanya. Dilupakan oleh negara. Yap. Kapasitas, energi, materi.
ketika si ibu ini dengan kapasitas yang sangat kecil, energi yang sangat kecil, materi yang sangat kecil, apakah ini bisa disebut sebagai sindiran kepada para politisi, kepada para pejabat yang tidak banyak berbuat kepada masyarakat? Tidak hanya sindiran, kalau ini dilakukan secara kolektif, saya kira ini tamparan buat kita semua, orang-orang yang terus-menerus menjaga egonya untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya, untuk terus-menerus menikmati materi yang kita upayakan dan kita lupa bahwa ada orang-orang lain di sekitar kita yang mungkin sangat dekat, sangat di depan mata, itu membutuhkan kita. Dan dari situlah kita dipesan oleh Tuhan supaya sebaik-baik umat manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ibu Sri Hadis Nabi. pernah punya pemikiran bahwa ini adalah supaya pemerintah berbuat seperti saya aja orang kecil mau berbuat untuk orang banyak. Ada pernah pemikiran seperti itu? Saya cuman berpikiran, saya tidak memikirkan untuk ke atas. Cuman kalau saya seperti ini, mungkin kalau ada yang lebih baik dari saya bisa memimpin lebih baik, mungkin apa yang saya lakukan, pertama saya karena niat karena Allah. Yang kedua, saya juga tidak mau menyimpang dari koridor apa yang dilarangkan agama kita. Nah, kalau misalnya tolak ukur pemerintah melihat dan meninjau mensurveinya, mudah-mudahan ini bisa untuk kemajuan untuk kita bersama. Oke. Ya, saya ke ya, silakan. Iya, jadi saya kira memang salah satu agenda yang sangat mendasar dan penting bagi negeri ini. Dan ini tentu titipan yang sangat monumental bagi para politisi khususnya Cepopong yang beliau adalah anggota DPR. Ini saya kira memang harus DPR harus mampu meng-create terhadap upaya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam konteks kepeloporan. Oke. Inilah yang kemudian tadi disinggung oleh Pak Ali bahwa inilah sesungguhnya nilai dasar bangsa ini yang dirumuskan di dalam Pancasila yang hakikatnya itu dicerupnya ada sifat asli kegotong royongan. Betul. Sifat kegotong royongan itu hakikatnya adalah memberikan pengorbanan untuk orang lain. Baik dalam konteks waktu, konteks materi dan seterusnya. Kalau kita bicara Quran, bicara sunnah terlalu besar, terlalu banyak bicara tentang masalah pengorbanan. Dan pahalanya terlalu besar untuk kemudian, maksudnya terlalu banyak ayat dan kemudian hadis yang berbicara orang itu. Oleh karena mestinya sebagai umat Indonesia yang bangsa Indonesia yang mayoritasnya Muslim harusnya kemudian menjadi bangsa pelopor bagi bangsa yang lain. Tidak kemudian pelopor dalam konteks korupsi, tidak kemudian pelopor dalam konteks keonaran, tidak pelopor dalam konteks menjual rame-rame aset bangsa dan negeri. Tetapi kemudian dia menjadi terdepan untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk bangsa dan negeri ini. Jadi titipan saya kepada negara ini, kepada kita semua, saya kira mesti bagaimana kemudian membuat satu program-program yang memperbanyak orang-orang seperti Bro Sri Mulyani. Sri Mulyana. Sri Mulyana. Nanti kalau Sri Mulyani dia pindah ke IMF. Iya itu kira-kira. Supaya ada ditanggapi kan begitu, mudah-mudahan begitu Mas Du. Baik, oke. Tapi oleh karena itu, karena korban memiliki dampak demikian luas, makanya jangan dilarang. Jangan direpot-repotin. Mentang-mentang jadi gubernur ente, jangan gitu. Nggak boleh gitu. Jadi ini sudah merupakan satu tradisi keagamaan yang monumental, tertibkan boleh, tapi kemudian jangan mentang-mentang gitu ya. Dilarang. Ya jangan dilarang gitu. Apalagi boleh. kata Pak Adi tadi, itu adalah membuat orang everybody happy ya. Anak-anak kecil bisa ngelihat. Oke, tapi ketika orang mau menjadi politisi, ketika orang mau menjadi pejabat, pasti niat besarnya adalah berbakti kepada orang banyak, berbakti kepada masyarakat. Dalam prakteknya, apa sebetulnya kendala pemahaman tentang kurban itu seperti apa? Lalu kemudian ketika sudah duduk menjadi politisi dan pejabat, kemudian cita-cita itu tidak terlaksana. Jadi gini Mas Latif, perlu dibedakan antara niat dengan antara keinginan. Oke. Setiap perbuatan itu akan terjadi ketika ada dua faktor. Faktor pertama adalah mau dan faktor kedua adalah kesempatan. Ya. Kalau ada mau dan ada kesempatan, terjadilah suatu perbuatan. Seorang politisi atau pejabat negara atau posisi apapun,
ketika dia memang niatnya untuk berkhidmat kepada bangsa negeri ini, maka dia pasti akan ada jalan. Tetapi kalau dia hanya sebuah keinginan, Iya. lalu kemudian ingin berbuat sesuatu, maka ketika ada kesempatan yang lain, pasti dia akan ambil kesempatan itu. Pindah niatnya. Makanya jadinya, ya. bedakan antara keinginan dengan niat. gitu. Oke. Makanya kalau dalam sholat Anda katakan, kenapa Imam Syafi'i mensyaratkan sholat itu harus rukunnya niatnya disampaikan, dimunculkan saat Anda mengatakan kalimat Allahu Akbar. Batasannya pendek, Allahu Akbar. Disitulah kemudian dikeluarkan suatu niat, ya Allah, saya sedang menghadap engkau dalam sholat bla bla bla, menghadap kiblat, makmuman, adaan lillahi ta'ala. Di situ. Betul. Kenapa? Itu untuk mengetuk otak kecil kita bahwa Anda sedang dalam kendali. Tetapi kalau misalnya keinginan, aku pengen ini, pengen itu, pengen ingin. Jadi kalau Nggak ingin ada kontrolnya. tidak ada kontrol, Oke. tidak ada Baik. persapan secara Iya. ke dalam gitu. Baik, menarik sekali. Ya. Cek, ditutup dulu nanti Cece komentar setelah break ya. Nah, sebentar Iya. saja. Sebelum break mau komentar dulu. Iya. Nah, memang kadang-kadang Tif di negara kita itu ada yang lucu, Pak. Ya. Dia memberikan apa itu? Hadiah korban apa, tapi dengan ujub ria takabur. Banyak itu yang seperti itu, Iya. ya kan? Dia korban mungkin sapi berapa biji, tapi bari ingin kapuji. Pencitraan tentu, itu mah. wah, itu mah jadi kurbannya kurban nanahawan atau eta mah ya. Iya, baik, Jadi, ya. jadi niat dan Kesempatan. kesempatan. Ya. Korupsi juga sami, ada niat, ada kesempatan.